Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dibahas di kelas ya, kita akan lanjutkan materi lewat sesi video ya. Nanti ini diakses di e-learning ya. Oke, saya coba share screen dulu. Materi kita terkait dengan geological resources ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini soal petroleum and natural gas ya. Harus diingat bahwa di dalam petroleum and gas ini ada sistem seperti batuan sosrock gitu ya, kemudian ada reservoir rock, ada trap, dan kemudian ada prosesnya. Nah, ini deep burial dan juga waktu yang dibutuhkan agar sosrock kita bisa matang ya, seperti itu. Oke, jadi soal petroleum and gas ini, minyak dan gas ini, seperti misal ada plankton, kemudian kalau sudah mati dia akan turun ya, jatuh ke sedimen yang ada di bawah laut. Nah, ini akan terus terkena burial atau lapisan-lapisan sedimen di atasnya, sehingga akan meningkatkan pressure ya di sini. Nah, kemudian setelah seperti itu perlu ada namanya suhu yang cukup ya. Tadi perlu ada waktu yang cukup gitu ya. Dalam hal ini umumnya akan muncul pada kedalaman sekitar 2000 sampai 4500. Karena secara geothermal gradient itu suhunya cukup sehingga kita bisa memasak source rock itu menjadi calon-calon minyak atau gas ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh. Ini ada bedrock ya, lapisan dasar, natural gas dan petroleum itu bisa ada di sini gitu ya, kedalaman sekitar 4500-an. Nah, kedalaman di yang lebih dangkal juga bisa sebenarnya ya, cuma hidrokarbonnya itu istilahnya belum bagus gitu ya kematangannya untuk menghasilkan petroleum atau gas ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan akumulasi. Jadi proses di mana dari source rock yang sudah matang tadi akan menghasilkan oil and gas ya. Nah, dia akan masuk ke reservoir rock ya, batuan yang dia punya pori yang bagus dan bisa mengalirkan ya, reservoir rock, dan akan berhenti pada trap ya. Salah satu trap yang paling terkenal itu adalah adanya puncak dari anticline. Karena di sini nanti oil dan gas bisa terperangkap ya di sini. Beberapa trap yang lain gitu ya, ini adalah contohnya anticline ya, kemudian normal fault, thrust fault ya, lensa-lensa dari batu pasir yang berada di tengah-tengah batu lempung gitu ya, sandstone pinch out jadi hilang kemenerusannya, kemudian juga angular unconformity ya, dan juga ada karang atau terumbu ya, di bagian sini bisa ada porositas ya, masuk juga oil and gas ke sini, atau ada kubah garam ya. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi sebenarnya strukturnya perangkap dari untuk migas itu tidak harus selalu struktur ya, bisa yang lain, misal seperti lensa atau misal karang gitu ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan migas, tentu kita tahu komposisi utamanya itu adalah secara kimiawi mengandung karbon dan hidrogen ya, atau CH, hidrokarbon. Sering disingkatnya hidrokarbon ya. Nah, ini CH4 itu metana ya, C2H6 etana. Sampai nanti ada oktan gitu ya, ada dekan. Kalau dekan C10H22 ya, seperti ini. Nah, kemudian jenis-jenis hidrokarbon gitu ya yang dihasilkan gitu ya. Dari hidrokarbon yang istilahnya itu dimasak tadi gitu ya. Itu bisa gas gitu ya, bisa juga bensin gitu ya, seperti itu. Dan kegunaannya macam-macam ya. Bisa buat pertanian gitu ya, bisa buat kompor gas gitu ya, atau bisa buat bensin bahan bakar gitu ya. Ini yang paling sering kita gunakan gitu ya. Oke, contohnya ini ya, memang harus ada safety yang sangat bagus, sangat kuat ketika kita ingin eksploitasi atau mengambil migas gitu ya. Ini kalau misal tidak dilakukan dengan safety, tentu akan menghasilkan salah satunya misal di sini ada kebakaran ya.
dari salah satu pemboran minyak gitu ya di Deepwater Horizon tahun 2010. Ini terkenal sekali kasusnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai contoh ini diambil gitu ya oil dan gas ya. Tentu di sini juga ada air karena kan ini reservoir ya. Porinya bisa menampung berbagai macam jenis fluida ya. Nah, kemudian dia terperangkap katakan ini mirip-mirip anti-clean lah ya gitu, puncak anti-clean, dan impermeable rock ini tentu tidak bisa ngalir ke atas. Jadi dipasang gitu ya di sini. Nah, ini pakai injeksi air gitu ya untuk mendorong gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatkan pada akhirnya oilnya ya seperti itu. Oke, bagian dari non-renewable energy yang lain itu ada beberapa, misal ada CBM, ya oil sand, oil shale, dan juga ada uranium ya. Nah, CBM ini itu adalah gas ya, tapi dia tersimpan di dalam batu bara. Nah, mengandung metan di sana. Oil sand juga sebenarnya minyak gitu ya, cuma dia lebih apa namanya minyak viskos ya, dan dia dense ya atau padat. Nah, kemudian oil shale ya, high solid organic matter gitu ya. Nah, ini juga sama bagian non renewable energy, juga kemudian ada uranium. Ya, ini dari mineral uraninit gitu ya, untuk kita gunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, berikutnya ada renewable energy ya. Renewable energy contohnya ada geothermal, ada dari panas matahari, ada dari angin, atau dari air yang bisa kita manfaatkan untuk memutar turbin ya, sehingga menjadi energi listrik. Ini energi-energi yang bisa dikatakan proses kita mengeksploitasi itu atau mengambil itu disupport sepenuhnya dengan proses pembentukan sumber daya alamnya gitu ya. Jadi waktunya memang cukup. Kalau non renewable itu kita terlalu cepat mengambilnya daripada pembentukan sumber daya alamnya ya. Kalau geothermal itu panasnya ya dari dalam bumi ya. Solar energy ini yang sangat terkenal, suka dibuat sel-sel fotovoltaik gitu ya. Kemudian kalau angin ya untuk memutar turbin sebenarnya sama seperti air juga gitu ya mekanismenya. Kalau air dia dijatuhkan atau energi potensial dari air untuk memutar turbinnya sehingga menghasilkan listrik. Oke. Nah, tidal power ya atau pasang surut itu juga sama. Ya, prinsipnya untuk memutar turbin dan kemudian dari sana menghasilkan listrik ya. Wave power ya dari gelombang gitu ya. Kalau tidal pasang surut tadi, kalau ini dari gelombang laut gitu ya. Atau dari biofosil ya. Nah, ini dari material-material yang sudah mati gitu ya. Ini bisa dari minyak sayuran atau dari etanol. Oke, berikutnya selain kita berbahas energy resources, itu juga ada metallic resources. Nah, ini berarti kita berbicara logam ya. Dan secara ekonomis ya, itu bisa ditambang gitu ya dan menghasilkan profit ya, keuntungan. Nah, berkaitan dengan pembentukan biji ini sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Kalau kalian lihat ada beberapa gambar di sini, ada 4 gitu ya setidaknya. Yang A ini ya katakan batuan, ya awalnya tentu magma ya. Itu kan kaya akan mineral ya, sehingga nanti akan menghasilkan mineral-mineral biji karena dia mengalami kontak dengan batuan sedimen di sampingnya gitu ya. Nah, dari sana bisa terjadi pengayaan mineral-mineral gitu ya, logam. Atau yang B ini ya, larutan-larutan silikat tadi masuk ke celah-celah atau retakan-retakan yang ada pada batuan. Kemudian ketika dia sudah mengendap ya, menjadi endapan mineral gitu ya. Nah, ini juga sama, pluton juga gitu ya, ketika naik mengintrusi gitu ya, kemudian bagian atas dan sekitarnya ini kita sebut sebagai disseminated ore gitu ya. Atau di bawah laut ya, di bawah laut juga sama. Dengan larutan dari magma keluar gitu ya sebagai hot spring, mata air panas. Nah, ini sedimen-sedimennya bisa membawa biji juga ya, sama seperti itu. Nah, berikutnya juga logam-logam dari biji gitu ya, bisa dari presipitasi kimia,
pembentukan besi gitu ya, lapisan besi atau mangan atau biji dari tembaga gitu ya pada lapisan-lapisan sedimen. Ya, atau endapan sungai atau kita sering sebut sebagai placer. Nah, ini karena ada proses di sungai. Emas itu juga bisa kita temukan itu ada di sungai-sungai karena dia endapan placer atau dibawa oleh proses aliran sungai ya. Nah, kemudian akibat dari weathering ya, contohnya biji aluminium atau bauksit itu juga bisa ya. Oke, contoh untuk menambang itu ya kita bisa lakukan tambang itu misal di sini ada biji yang tadi kayak akar mineral gitu ya, kita gali gitu ya, kita buat juga terowongan secara vertikal dan lateral gitu ya, kemudian kita bisa angkut ya. Atau secara open pit gitu ya, dibuat lereng-lereng bukaan gitu ya. Tentu ini secara terbuka untuk menghasilkan atau agar bisa kita sampai ke kedalaman tempat di mana ore itu ada ya. Kalau batu bara bisa di strip seperti ini gitu ya, kita potong, nah itu kita ambil pada lapisan yang mengandung batu bara ini ya. Atau misal kalau di sungai gitu ya, kan ada endapan-endapan sungai itu biasanya gosong pasir sebutannya di tengah-tengah ya, mengandung mineral-mineral itu juga bisa kita grab atau ambil ya di sini. Oke. Berikutnya sumber daya kita juga ada namanya non-metallic resources ya. Nah, untuk bahan konstruksi seperti pecahan-pecahan batu ya, biasanya kalau buat konstruksi gitu ya, atau ada semen gitu ya, dan juga ada pasir buat adukan gitu ya, itu bisa kita pakai juga. Atau bahan pupuk ya. Nah, ini seperti fosfat gitu ya, itu sering banget dijadikan pupuk ya, potasium, sulfur gitu ya, dan lainnya. Nah, kemudian non-metalik yang lain ya, misal batu rubi atau diamond gitu ya, kemudian asbes gitu ya, grafit gitu ya, atau pasir gelas gitu, itu juga bagian dari sumber daya alam, cuma sifatnya non-metalik ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita di pekan ke-14 ya, kita akan berjumpa nanti di pekan ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.